Assalamualaikum Bu, dari sana. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, semangat sekali. Merapi sendiri? Alhamdulillah sehat. Jadi pada kegiatan kita kali ini Bu, saya akan observasi nanti kegiatan Ibu mengajar di kelas. Nah, tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan ini untuk Ibu ya. Pertanyaan pertama ini, apa sih tujuan pembelajaran Ibu nanti pas kegiatan di kelas? Saya jelaskan ya. Tujuan pembelajaran saya ini kan bidang studi sosiologi ya, yang tentunya lebih mengutamakan kreativitas pendidik. Nah, dari tujuan pembelajaran ini saya sampaikan kepada peserta didik. Peserta didik ini dapat menilai karya seni rupa berdasarkan kriteria kualitas karya yang peserta didik yang sudah dipelajari. Nah, peserta didik ini dapat mendeskripsikan karya seni rupa yang diamati dengan tepat. Maksudnya karya ketika kita menerangkan apa itu seni rupa, peserta didik ini dapat memahami bentuk seperti ini. Karena jenis-jenis seni rupa ini kan banyak. Iya benar. Ya, lalu peserta didik juga ini mengapresiasikan seni dalam bentuk-bentuk karyanya sendiri, seperti membuat patung tiga dimensi, dua dimensi seperti melukis. Nah, kalau dia bentuk seni kria, dia bisa seperti ekoprint, Jadi banyak ya seni-seni karya ini yang dilakukan ya. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk area pengembangan ini, area pengembangannya ini area pengembangan apa ini yang Ibu inginkan dari siswa yang bisa lebih berkembang siswa? Untuk area perkembangan dari peserta didik, saya mengharapkan dan sangat-sangat sekali peserta didik lebih kreatif untuk menciptakan suatu hasil karya yang nantinya bisa menguntungkan untuk si peserta didik itu sendiri. Maksudnya begini, dari hasil karya yang diciptakan itu mampu menghasilkan dia sebagai usahawan atau seniman yang memiliki nilai harga jual. Ya. Jadi ibarat sekalian membuat seni, sekalian juga mengumpulkan uang lah seperti itu ya. Ya, contohnya seperti kita mengumpulkan dari aqua gelas saja, aqua gelas, botol bekas, itu bisa dijadikan suatu seni dan menghasilkan keuntungan yang besar. Karena kita tidak dilihat dari barangnya yang bekas, tapi dilihat dari seni dan hasil karya yang diciptakan peserta didik itu sendiri. Sangat menarik seperti itu ya. Selanjutnya Bu, nanti waktu saat materi pembelajaran ini model apa sih yang mau Ibu terapkan di kelas? Ya, kalau untuk di kelas saya lebih mengutamakan model pembelajaran program basic learning PBL ya Bu ya? Iya. Nah, setelah model, kemudian pasti di dalam kelas sudah ada strategi ya Bu ya? Iya. Nah, strateginya itu seperti apa? Kalau strategi pembelajaran saya itu timbal balik, ya, lebih ke santai serius. Jadi anak itu tidak terlalu terbebani dengan pelajaran. Karena pelajaran seni ini kan serius, santai, kreatif. Kalau kita membagi dengan teori, akan nanti tidak cukup kreatif yang ada di pikiran peserta didik. Jadi ibarat belajar seni ini santai tapi ada serius. Iya. Terus kemudian Bu, penilaiannya Bu. Nah, untuk penilaian dalam proses pembelajaran ini Bu. Kalau untuk penilaiannya saya lebih ke mandiri ya. Penilaian mandiri atau objektif. Ya, objektif.
dari semua ini, dari strategi, area pengembangan itu, terus model pembelajarannya, terus penilaian juga. Yang ingin saya tanyakan, sasaran kelas berapa ini? Kelas berapa yang mau Ibu ajarkan? Dan kemudian di jam keberapa dan hari apa? Kalau sasaran kelas saya itu di kelas 10 pada jam 3. Kelas 10 SMK di jam ketiga dan jam keempat. Hari apa Ibu? Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Ya. Oke baik Bu, itu saja. Jadi nanti saya akan melihat Ibu di dalam dengan proses pembelajaran yang kita bicarakan di sini. Semoga sukses ya Bu ya. Sukses, semangat ya Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Bergerak berbagi untuk negeri, guru Good morning, class. Sit down. Open your hand. Brush before study. Okay, let's sing a song. Ya, sekarang Gema mandiri. 1, 2, 3. What day is today? Today is Saturday. Huh? Today is Saturday. Always. Turn. What day is today? Saturday. And what date is today? Ya, kita ice breaking TK. Ini ice breaking dipakai di SMA, SMK, SMP, SD. Udah? Oke. Once again. 1, 2, 3, come on. 1 little finger. 4 little finger. 3 little finger. Okay. 2 little finger. This. 1 little finger. On the table your hand. Good. Okay, let's see our topic about art. Ya. Catatan kamu sudah ada kan? Minggu lalu kita sudah mencatat tentang apa itu seni rupa. Ya. Nah, seni rupa itu banyak macamnya. Seni itu adalah pelajaran yang sangat indah. Seni itu bisa menjadikan kita lebih jenius. Lalu, seni adalah merupakan produk individual yang indah. Artinya apa? Kamu bisa menciptakan suatu produk dari seni. Satu. Dan bisa menghasilkan uang dari seni. Salah satu contoh yang paling mudah. Kamu tahu stick es krim? Tahu kan? Stick es krim, pernah membuat keterampilan dari stick es krim? Kalau ekoprint pernah nggak kamu praktek? Praktek ekoprint. Ekoprint itu teknik seni rupa yang diambil dari alam. Kalau ekoaerobik itu dia diambil dari limbah seperti limbah plastik yang pastinya limbah yang tidak basah ya. Itu nanti dipadatkan, bisa dibuat meja, bisa dibuat kursi. Oke?
Are you ready? Are you ready for my question? Yang pertama, sebutkan ragam seni rupa yang berasal dari Sumatera Utara dan berikan lima contohnya. Budaya rupa yang berasal dari Sumatera Utara berdasarkan contoh. Satu, seni patung. Dua, seni pati. Tiga, seni mobai. Empat, seni kaligrafi. Lima, seni keramik. Pelajaran kita kali ini adalah mengenal seni ragam hias seni rupa. Ya, ragam hias seni rupa dan korden. Nah, karena kita sudah habis waktunya, jadi kita akhiri. Tidak, untuk hari ini kita tidak ada PR karena tadi kita sudah banyak mengerjakan tugas. Ya. Jadi next week baru Mem kasih PR. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tetap semangat belajarnya sampai siang nanti. Oke? Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dian Hasanah. Selamat siang kembali Ibu Novi. Gimana Bu setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Setelah melakukan proses pembelajaran di kelas tadi, alhamdulillah berjalan lancar, walaupun ada sedikit hambatan, ya biasalah namanya anak remaja ya, ada yang konsen, ada yang tidak, ada yang main, ada yang asik sendiri dengan dunianya, dan lain sebagainya. Iya. Selama saya di dalam tadi pun saya melihat seru ya, ada nyanyi-nyanyinya, ada juga saya mengetahui tentang bentuk-bentuk tentang ekoframe ya Bu ya. Nah, itu pengalaman baru sih bagi saya. Nah ini sekarang kita masuk pada sesi yang observasi. Ada juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah dari tujuan ini saya terkhusus kegiatan pembelajaran yang sudah diikuti. Nah untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan yang mendalam setelah melakukan proses pembelajaran itu? Ya, terima kasih pertanyaannya, Novi, dan karena saya selaku guru, saya mengajar dengan setulus hati saya, dengan semangat saya mengajar anak didik saya agar mereka bisa memaknai khususnya bidang studi saya, bidang studi seni budaya, yang merupakan seni budaya ini kan merupakan aset, ya, aset asli leluhur ya bangsa Indonesia yang harus selalu dipertahankan sebagai, karena kan anak muda zaman sekarang kan kebanyakan sudah melupakan budaya asli Indonesia. Nah, jadi dengan teknik mengajar yang santai, serius, menyenangkan, sehingga peserta didik itu mampu secara tidak langsung mereka memahami apa yang saya sampaikan kepada mereka. Baik, menyenangkan ya otomatis. Iya. Tapi gimana sih perasaan Ibu karena selama proses pembelajaran ini kan saya ada di dalam tadi nih. Nah, gimana nih perasaan Ibu? Kalau perasaan saya sih nggak ada rasa tertekan karena saya senang. Saya apa ya namanya, menyenangi profesi saya sebagai guru. Jadi ibaratnya siapapun ada di dalam, siapapun yang masuk psikologi
berarti ibu terima saja ya dan merasa tidak terbebani ya. Tidak. Terus selanjutnya Bu, coba ibu ceritakan kembali secara ringkas proses pembelajaran yang telah ibu lakukan. Iya, proses pembelajaran yang di dalam kelas mulai dari mengucap salam. Memang sih zaman sekarang harus kita terapkan berbagai bahasa. Ya, kalau nanti itu bahasa Inggris, minggu depannya bisa saya ajarkan bahasa Arab, baru minggu depannya lagi bahasa Indonesia. Karena kan kita harus mengenal berbagai bahasa. Bahasa Mandarin juga perlu Multibahasa. multibahasa. Karena walaupun dasar hanya mengucapkan salah, itu pasti nanti diingat mereka sampai kapanpun. Kan begitu. Itu yang pertama. Nah, untuk metodenya awalnya mengucapkan salam, berdoa, menyanyikan lagu Mars khusus sekolah. Lalu kita masuk ke ice breaking. Sebelum kita masuk ke materi, kita ke ice breaking dulu. Yang bertujuan agar peserta didik tadi lebih semangat mengikuti pelajaran dan mereka tidak terbebani akan pelajaran yang mereka jalani dalam satu hari. Kemudian selanjutnya, nah selama proses pembelajaran di kelas tadi, kemudian kira-kira hambatan apa sih yang ibu rasakan waktu belajar di luar? Ya, yang namanya anak remaja pasti ada yang tidak konsen, ada yang tiduran, ada yang malas. Tapi ya itu tadi, kita kembalikan lagi semangat mereka agar mereka mau mengikuti apa yang kita ajarkan. Nah, kalau teknik saya mengajar, saya ajak bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Memang ini tahapan SMK, tapi kita sesuaikan. Gitu. Seperti merefleksikan jari, mengasah otak, tapi dengan cara agar merefresh pikiran mereka sehingga mereka mampu untuk mengikuti pelajaran seni budaya. Oke, dari hambatan yang ibu bilang tadi yang namanya anak remaja. Nah, kira-kira sudah ibu identifikasi belum? Kira-kira kenapa sih anak-anak ini terlihat jenuh gitu ya di dalam kelas atau tidak semangat gitu? Apakah sudah ibu identifikasi atau cari tahu masalahnya? Ya, kalau untuk masalah dari peserta didik, kita rangkul peserta didik tadi. Kita bertanya, tapi tidak di dalam kelas, karena kan itu pastinya akan nakal dan dia kan malu, namanya juga anak remaja ya. Iya, kita rangkul dia, kita ajak untuk berbicara face to face, istilahnya kan gitu kan. Apa masalahnya? Apa keluhannya? Mengapa kamu tidak konsentrasi belajar? Itu pasti peserta didik ini tadi mau. Jadi setelah ibu identifikasi masalahnya, mencari tahu lah ya gitu. Nah, dari masalah itu tadi, solusi dari ibu agar anak tadi semangat kembali untuk memotivasi. Ya, Solusi dari ibu lah. iya. Kalau solusi dari saya selalu mengajak itu karena ini pelajaran seni budaya lebih sering ke praktek, kan gitu ya. Seni budaya lebih sering ke praktek, tapi praktek yang menyenangkan, serius. Menyenangkan serius, karena kan saya guru seni dan matematika yang maksudnya harus fokus dengan pelajaran. Memang saya fokus dengan pelajaran, tapi kan kita di sini ada ciri khas tersendiri, ada kuncinya tersendiri. Lebih menyenangkan gitu. Iya, lebih menyenangkan. Jadi dengan cara pengajaran yang menyenangkan, otomatis apa yang beban dari peserta didik itu tadi otomatis hilang dan dia pasti akan lebih semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, yang terakhir ini Bu, ini kan sudah dapatlah permasalahan anak tadi yang aktif reaksi sudah juga merencanakan solusinya seperti apa, sudah
walaupun dimodifikasi bersama. Rencana ibu selanjutnya, nah, akankah ibu kembangkan kembali rencana ibu untuk lebih meningkatkan siswa tadi? Iya. Kalau untuk rencana itu seperti target pembelajaran ya, target pembelajaran saya mengharapkan peserta didik saya itu lebih mampu untuk ya itu tadi berkreasi, menciptakan hasil karya seni, baik itu dia seni rupa, seni tari, ya, maupun seni musik. Itu target saya. Dan kalau untuk seni rupa sendiri, saya menargetkan peserta didik saya ini mampu menciptakan hasil karya yang berbentuk ekoprinter. Iya, ekoprinter. Baik, menarik sih Bu. Materi waktu selama saya berkreasi itu sangat menarik, apalagi kita membahas ekoprin ya Bu. Itu saja pertanyaan dari saya ya. Selama dari saya mengikuti ibu pembelajaran di kelas menarik, sangat menarik untuk apalagi saya menariknya dalam hal ekoprin tadi ya. Kalau nanti ada proyek Ibu bisa dong saya ikut ya Ibu ya untuk kegiatan ekoprin tadi Ibu ya. Nah demikian Bu hasil observasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga sukses semangat terus buat kita. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali sama Ibu Novi. Semangat untuk kita. Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi.